Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap sedialah, sebab kamu tidak tahu bila mana Putra Manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mengetahui sesuatu itu bukan kebijaksanaan, tetapi mengetahui sesuatu dan melaksanakannya, serta tahu kapan harus melaksanakannya, itulah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan merupakan tindakan, bukan hanya sekedar pikiran atau bahkan keputusan. Ada orang yang memutuskan bertobat, tapi tidak pernah menjalankan pertobatannya. Dia tetap melakukan apa yang sama, dan itu bukan kebijaksanaan. Berjaga-jaga pada dasarnya adalah hidup dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukan kepandaian juga. Kepandaian adalah mengetahui sesuatu, tetapi melaksanakannya adalah kebijaksanaan. Maka yang belajar banyak, mengisi pikirannya dengan banyak informasi, belum tentu bijaksana. Banyak orang pandai,
tapi tidak bijaksana. Banyak orang tidak sekolah, tapi sangat bijaksana. Sekolah baru-baru diperkenalkan abad-abad 18. Sebelumnya tidak seperti sekarang ini. Orang tetap bisa bijaksana, karena kebijaksanaan menemukan kita yang mencarinya. Bukan sesuatu yang melulu kita cari, kita usahakan. Kalau menurut bacaan yang pertama, kebijaksanaan adalah anugerah, dan karena itu harus dimohon. Tidak semua orang pandai bijaksana. Karena itu kita perlu. Dan menurut Yesus, menjadi bijaksana pertama-tama adalah tekun dan setia pada perkara-perkara yang nampaknya kecil dan biasa-biasa saja. Kebijaksanaan adalah anugerah, dan karena itu berkaitan dengan Roh Kudus sendiri. Berjaga-jaga berarti mengetahui apa yang harus kita lakukan dan kemudian melakukannya. Sayang bahwa kita semua kebanyakan tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga. Salah satu contoh yang sangat sederhana, kita sudah tahu bahwa hidup kita ini terbatas, tidak mungkin selama-lamanya. Paling 70 atau 80 kalau kuat menurut Mazmur. Tapi hampir semua di antara kita hidup seolah-olah tidak ada akhirnya. Dan itu yang terjadi. Dan karena itu tidak berjaga-jaga. Pandai sekali berinvestasi, asuransi dan sebagainya. Tapi sekali lagi, hanya masalah-masalah ekonomi. Kebanyakan yang tidak menyelamatkan. Jarang yang berinvestasi pada kesabaran, pada doa, pada perbuatan baik. Ada tapi ya kalau punya waktu. Dan banyak hal yang kita sebetulnya sudah tahu tetapi tidak mempersiapkan diri. Dan karena itu menjadi tidak bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, perbedaannya adalah tahu dan kemudian mempersiapkan diri. Begitu sederhana. Namun ternyata tidak sesederhana itu dalam hidup kita. Jelas untuk menikah, untuk berelasi, harus terampil dalam berelasi. Terampil bagaimana harus mengalah, mengasihi, berkorban perasaan, memahami perasaan orang lain, menghargai, dan membuat yang kita cintai lebih tinggi, lebih berharga daripada kita. Tetapi kita tidak berlatih. Investasinya justru pada make up, pada barang-barang yang membuat kita tampil hebat, yang tidak tepat. Apakah kemudian itu bisa disebut bijaksana? Saya kira tidak. Itu termasuk bodoh. Kalau memang kita harus membangun relasi yang baik, kita harus berlatih kesabaran, ketekunan, mengalah, berkorban. Itu yang perlu kita investasi. Tapi jarang yang laku bukan itu. Kalau ada seminar tentang bagaimana mengalah terhadap pasangan atau calon pasangan, tidak banyak. Tetapi diskon besar-besaran tentang bulu mata yang tidak ada hubungannya dengan relasi, laku sekali. Bijaksana betul. Berjaga-jaga adalah kebijaksanaan. Terutama dalam hal iman, dalam hal relasi, dalam hal mencintai. Kita investasi dan berjaga-jaga di situ. Yang sering terjadi adalah berelasi saja tidak tahu, tidak skillful, tapi mau menikah. Bayangkan yang terjadi. Tidak lama kemudian apa yang terjadi kita bisa tahu. Dan apakah itu berjaga-jaga? Apakah itu bijaksana? Menurut saya tidak.
Dalam hal juga hidup yang kekal, sudah jelas. Tidak perlu ada penelitian bahwa kita diciptakan bukan untuk di dunia ini, karena dunia ini akan berakhir dan tidak lama. Begitu cepat berlalu, tapi kita tidak mempersiapkan diri, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Semuanya disiapkan hanya untuk di dunia ini, sampai di mana-mana sekolah supaya kita bisa hidup di dunia ini seolah-olah tidak akan berakhir. Di mana kebijaksanaan? Memang kebijaksanaan adalah anugerah. Karena itu kita harus memohonnya, roh kebijaksanaan, sehingga kita bisa menjadi seimbang, mengerti apa yang perlu, yang harus kita persiapkan. Tidak jelek untuk sungguh-sungguh fokus supaya bisa hidup mandiri, hidup dengan sejahtera di dunia. Tidak jelek sama sekali. Tetapi jangan lupa bahwa itu bukan tujuan utamanya. Itu yang menjadi masalah. Kebijaksanaan adalah mengetahui untuk apa kita diciptakan, bagaimana kita harus meraihnya, bagaimana kita harus hidup baik di dunia ini, sesuai dengan kita tujuan maksud kita diciptakan, supaya kita bisa berjaga-jaga untuk itu. Sehingga ketika waktunya tiba, kita sudah siap, seperti gadis-gadis yang membawa pelita sekaligus buli-buli minyak, sehingga pelita itu terus bernyala. Mari kita menjadi bijaksana, mohon rahmat Allah, supaya kita bisa berjaga-jaga, supaya kita bisa hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan kasih, hidup berdasarkan bimbingan Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian karena Tuhan membimbing kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Marilah kita membuka diri dan belajar supaya kita sungguh-sungguh bisa berkenan di hadapan Tuhan, menikmati kehidupan sebagaimana Tuhan memaksudkan kita ketika Tuhan menciptakan kita. Amin.